Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Mari kita awali konsultasi atau bimbingan wali studi untuk semester Gasal 2022-2023 ya. Kita buka dengan baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Oke, pertama saya akan coba cek ya kemarin yang sudah apa? Yang sudah nulis di Google Form ya, ada tadi saya lihat 15 anak ya yang sudah menuliskan. Saya cek dulu, ini coba saya buka. Nah, jadi perwalian ini karena dilangsungkan validasinya secara online ya, secara online, maka kawan-kawan kemudian memproses ya rencana studi, kemudian mengajukan validasi ini ya akhirnya serba online ya. Artinya kalau dulu sebelum KRS kita melalui online ini dulu kan melalui kertas ya menulis, sehingga sebelum menulis itu rata-rata bukan sebelum menulis, ketika mungkin sudah ditulis ketemu dengan dosen walinya dan kemudian minta tanda tangan, disitulah ada komunikasi ya. Nah, karena ini online, maka rata-rata itu kawan-kawan sudah mengajukan itu, di LMS, di aplikasi, sehingga kesempatan untuk melakukan konsultasi itu menjadi terbatas, gitu ya. Nah, karena banyak yang kemudian langsung mengambil mata kuliah dan mengajukan validasinya. Nah, maka disinilah kemudian perlu ada konsultasi yang secara offline ya. Cuman karena saya mohon maaf tidak bisa untuk memenuhi itu karena beberapa kegiatan ya minggu lalu dan mungkin minggu depan ini, sehingga saya melalui online. Saya coba sudah buka, cuman kenapa gagal terus ini ya? Nah, ternyata nggak mau. Nah, dari mahasiswa yang sudah mengisi ada semester 3, semester 5, semester 7, ya. Saya lihat di sini secara umum IP-nya sih mungkin hampir tidak ada masalah ya. Di atas ya 3,5, ada sih kurang dari 3,5 tapi tidak banyak itu ya. Ada bahkan yang 4 itu ya. Terus untuk mata kuliah yang yang pernah tidak lulus ada
juga ya, praktek ibadah, kemudian kalam, istimewa, praktek ibadah, gitu ya. Nah, jadi ya begini, saya akan memulai dari mata kuliah yang mungkin kalian ada yang belum lulus ya atau tertinggal sehingga tidak bisa mengambil atau menyelesaikan dan ini menjadi tanggungan. Nah, secara umum kalau kita lihat dari kawan-kawan mahasiswa juga yang lain, itu memang yang menjadi kendala pada perkuliahan itu adalah praktek ibadah dan BTG ya. Nah, mata kuliah ini mungkin ya karena secara kemampuan barangkali memang dianggap kurang atau proses perkuliahan yang kemudian menjadi di satu sisi mahasiswa barangkali ada kesulitan untuk mengikuti sehingga karena prosedur yang dijalankan itu menjadi tidak bisa maksimal ya. Itu dulu yang pernah saya terima informasinya begitu. Jadi karena waktu itu pandemi sehingga online begitu ya, maka ini menjadi agak sulit pada mata kuliah praktik ibadah dan BTG ini. Nah, saya hanya mengingatkan karena praktek ibadah dan BTG ini menjadi prasyarat ya pada mata kuliah KKN, maka ya yang belum lulus ya, yang sudah mengambil mata kuliah kemarin, misalnya punya belum lulus, maka ini harus menjadi perhatian ya, karena itu nanti kalian akan terkendala pada saat KKN. Ya, pada saat KKN. Nah, kalau KKN tidak bisa kan berarti harus mengulang atau menunggu setahun lagi. Itu sudah waktu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau tidak salah praktik ibadah dan BTG itu kan kalau yang menjadi mata kuliah, ya, maka itu tentu harus menghubungi prodi ya, menanyakan ada mata kuliah itu yang diprogramkan apa enggak, yang bisa pasarkan apa enggak. Karena pada angkatan baru BTG dan praktek ibadah itu sepertinya sudah tidak ada ya. Nah, karena diganti dengan mata kuliah dengan pembelajaran BTG itu sendiri yang intensif diselenggarakan oleh kampus untuk mahasiswa semester baru. Nah, sehingga kalau misalnya bagi semester-semester atas ya yang waktu itu memang ada mata kuliahnya, maka ini perlu menghubungi ya pihak prodi sehingga bisa dibuka, dipasarkan mata kuliah itu dan kemudian kalian bisa menempuhnya. Nah, untuk menempuh itu nanti juga bisa bisa mengikuti ketentuan prodi apakah ada perkuliahan ataukah tidak ya. Maksudnya mungkin ada dosen yang kemudian ditugaskan untuk mengampu mata kuliah itu dan memang menjalankan perkuliahan. Ataukah mata kuliah itu disediakan untuk menyediakan ya tempat untuk nilai. Tetapi prosesnya kalian tetap harus mengambil ujian munaqasyah Al-Quran di kampus ya yang diselenggarakan oleh penyelenggara BTG. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang BTG praktek ibadah itu merupakan mata kuliah yang harus diambil sebagai mata kuliah, maka ini harus menyampaikan ke prodi agar kalau misalnya kalian mengambil mata kuliah itu dan kemudian ujian munaqasyah maka akan dipasarkan gitu ya. Karena semester baru, angkatan-angkatan baru itu BTG tidak menjadi mata kuliah kalau tidak salah begitu. Nah, jadi itu yang terkait dengan praktek ibadah dan BTG. Nah, kemudian kalau ada mata kuliah yang memang lain yang tidak lulus gitu ya. Saya lihat ada yang mata kuliah ini ya maharoh maupun di luar maharoh ya. Nah,
barangkali juga kalian memang ada kendala yang tidak bisa dihindari, ya tidak ada apa-apa. Maksudnya ya sudah, kalau misalnya karena kesibukan atau karena alasan hal yang lain sehingga memang tidak bisa mengikuti mata kuliah secara maksimal, ya mungkin lebih baik kalau menyampaikan secara langsung ke dosennya. Ya. Jadi bukan karena jadi begini maksud saya, kalau katakanlah ada yang sambil bekerja misalnya, di awal kuliah disampaikan aja, Pak atau Ustadz atau Ustadzah, saya barangkali diperkenankan atau barangkali saya nanti ketika kuliah itu ada beberapa waktu yang saya tidak bisa hadir di kelas, itu mungkin saya bisa pindah ke kelas lain, kuliahnya saja, misalnya begitu. Atau kalau terpaksa memang tidak bisa ikut sama sekali di kelas manapun yang kita pindah, maka disampaikan aja, mohon maaf karena ada beberapa kesibukan yang memang harus saya lakukan. Tapi kesibukan ini sifatnya mutlak ya, bukan pilihan. Maksudnya apa? Misalnya katakanlah merawat orang tua misalnya, yang tidak ada orang lain yang kita memang diamanahi misalnya. Ya. Atau karena kita memiliki sakit ya, penyakit. Ini kan berarti uzurnya memang syar'i ya, sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Ya, tapi kalau karena bekerja, nah ini juga harus diperhatikan ya. Kalian ini kan sebenarnya ketika memang bekerja dan full dan banyak waktu, maka ya sebaiknya ambil cuti saja untuk semester itu ya, semester ini. Nah, kalau misalnya kita memang harus bekerja dan untuk waktu yang tidak terbatas, gimana Ustaz? Ya, kalau memang pekerjaan itu mutlak harus kita lakukan, misalnya karena kita harus mencari uang untuk membayar SPP misalnya, karena orang tua juga sudah tidak memberi misalnya ya. Ya, lebih baik disampaikan di awal semester kepada dosennya, sehingga barangkali dosennya ada saran atau mungkin bisa memberikan arahan atau memaklumi sehingga tetap bisa berjalan antara kalian kesibukan di luar kampus, kan, kesibukan di rumah dengan perkuliahannya. Ya, nah jadi kalau karena uzurnya syar'i disampaikan. Kalau uzurnya tidak syar'i seperti karena bekerja misalnya, ya disampaikan aja. Ya, disampaikan kalau memang harus bekerja karena mungkin butuh untuk membantu orang tua misalnya dan sebagainya. Maka itu lebih baik disampaikan di depan sehingga dosen bisa mengantisipasi ya, bisa mengantisipasi. Oke, jadi itu yang terkait dengan perkuliahan ya, perkuliahan yang barangkali ada yang kelewatan ya, yang tidak lulus karena kesibukan. Nah, kemudian yang terkait dengan problem perkuliahan. Saya lihat saya baca di tulisan yang di Google Form ini, ada yang menyatakan tidak ada problem, ada yang karena daring itu menjadi kurang maksimal, ada yang memang kurang memahami. Ya. Entah karena apa yang jelas, bisa karena yang bersangkutan ataupun dari di luar karena dosen menjelaskan kurang maksimal gitu ya, atau mungkin yang lain. Ada kurangnya sarana dalam pembelajaran, kurang percaya diri. Nah, jadi begini, kalau kurang sarana itu lebih baik disampaikan secara jelas sarananya apa, kemudian melalui HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi, itu disampaikan. Ya. Jadi kalian misalnya kelasnya itu papan tulisnya ternyata sudah tidak layak untuk dipakai. Ya, maka karena ini kaitannya adalah dengan pengelolaan sarana di fakultas, maka itu akan lebih terarah ya, lebih mengarah sesuai dengan manajemen pengelolaan sarana, maka disampaikan ke Kosma ya, melalui Kosma ke
HMPS, nanti HMPS ke Prodi. Ya, sehingga Prodi nanti yang akan menjalanjuti perlu diperbaiki apa, disediakan apa, sehingga seperti itu. Ya. Tuh. Tidak ada masalah, karena memang kita berkewajiban ya agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kalau ada sarana yang tidak maksimal ya kita usulkan untuk diperbaiki, gitu ya. Tuh. Kurang percaya diri ketika hendak bertanya. Percaya dirinya ini karena apa? Karena khawatir pertanyaannya kurang sesuai, kurang bagus ya, atau kurang percaya diri karena tidak bisa menyusun kalimatnya, ya maka ya percaya diri itu kan bisa dibangun ya, dilatih. Ya, jadi ya tidak ada masalah kalau misalnya di awal-awal banyak yang keliru, banyak yang salah gitu ya. Maka tetap kita berusaha untuk apa? Untuk melakukan, ya, untuk melakukan. Nah, silakan aja bisa dibuka, dilihat di YouTube gitu ya. Gimana cara memupuk rasa percaya diri. Ya. Tuh, jadi ya masing-masing kan orang punya problem. Faktor apa yang menjadikan dia tidak percaya diri? Apakah faktor kemampuan, ya pengetahuan, ataukah faktor finansial, atau faktor yang lain? Nah, tentu masing-masing itu ada cara penyelesaiannya, gitu ya. Tetapi yang pasti adalah kemampuan lah, kemampuan dan kesungguhan. Artinya kalau sudah sungguh-sungguh tetapi memang belum bisa memahami dengan baik, ya tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu memiliki perasaan yang tidak bagus, gitu ya. Jadi ya, pede aja. Tuh. Kemudian saya juga ingin menuliskan di situ apa kira-kira yang terkait dengan, nah jadi begini, mahasiswa itu sekarang didorong untuk ikut juga mempublikasikan karyanya. Nah, Prodi mendorong mahasiswa itu apabila ada tugas membuat makalah misalnya, yang itu bagus, layak untuk dipublikasikan baik melalui jurnal maupun pertemuan ilmiah, seminar dan sebagainya, maka itu hendaknya dilakukan. Ya, sehingga dalam penyusunan makalah itu sebisa mungkin barangkali dilakukan dengan baik, dengan maksimal. Ya, tidak hanya menyelesaikan saja gitu ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa judul ya. Kesehatan mental remaja muslim, kemudian penanaman nilai kedisiplinan. Ya, ini apakah memang bisa diseriusi kemudian diajukan ke seminar atau jurnal? Ya, kalau dari judul sebenarnya begini, ada standar ya, standar minimal sebuah artikel ilmiah, gitu ya, sebuah artikel ilmiah yang kalau misalnya itu sudah memenuhi gitu ya, atau rambu-rambunya itu sudah diikuti, ya, kalau perbaikan saya kira biasa, wajar ya. Yang penting bahwa apa yang ditulis itu memenuhi kriteria sebuah artikel ilmiah. Dari segi judul misalnya, judulnya memang memiliki hal-hal yang kebaruan, misalnya begitu, ya. Maka itu bisa menjadi sebuah artikel makalah yang bisa disusun menjadi tulisan dipublikasikan. Ya. Nah, pertama saya melihat di sini ada judul tentang kesehatan mental remaja muslim yang muslim. Ya, kalau ini sifatnya tulisan itu kan bisa penelitian ya, baik penelitian lapangan atau pustaka. Kalau ini memang berdasarkan sebuah penelitian,
atau tugas makalah ini, ya itu berarti kan sesuatu yang sifatnya library research ya, gagasan atau ide. Ya, maka yang jelas harus mengikuti kaidah sebuah penulisan artikel apa ya, soal kebaharuan tadi. Ya, di samping soal yang lain ya itu apa, menarik itu ya. Nah, kalau misalnya udah dituliskan di sini itu dirasa dari segi itu memenuhi, nah, mungkin dari judul yang perlu dirubah, maka bisa judulnya yang dirubah. Ya. Kalau misalnya kesehatan mental remaja muslim yang gede ini kan berarti arahnya sebenarnya memotret bagaimana kondisi mahasiswa. Saya kira ini bisa saja ya, karena kalau ini memang diambil datanya melalui penelitian, ya, melalui penelitian. Nah, sehingga apa yang ditulis itu menjadi sebuah produk yang bisa disajikan ke jurnal. Ya, itu. Kemudian yang kedua, penanaman nilai kesimpulan sebagai melakukan tahfidz for kids di Al-Quran Arabian. Nah, jadi judul-judul ini kan judulnya umum ya, tidak terkait dengan bahasa Arab. Ya, kalau misalnya ada yang terkait dengan bahasa Arab, maka itu barangkali akan lebih sesuai dengan keilmuan kalian. Ya, nah, tapi kalau di luar itu resikonya ya kita harus matang ilmunya ya, harus matang ilmunya, karena itu di luar keilmuan kita di luar bahasa Arab. Ya. Jadi kembali kepada kriteria isi itu bagaimana seharusnya. Kemudian termasuk di situ adalah soal judul yang diambil itu apakah dia memenuhi kualifikasi atau kurang. Nah, jadi nanti barangkali syaratnya itu berupa hasil penelitian atau mengarah kepada penelitian. Penelitiannya bisa lapangan, bisa pustaka. Ya. Nah, yang kedua tentu terkait dengan kaidah-kaidah dalam tulisan ilmiah. Ini apakah memang kalau dirasa judulnya itu sudah dianggap menarik, ya tinggal menyusun apa isinya, ya, termasuk metode penelitiannya. Tuh. Kemudian ini yang terkait nah, jadi soal perwalian, sebentar, ini terkait dengan apa? Oh, ini oke, jadi begini, soal makalah tadi ya, saya sebelum ke berikutnya, soal makalah itu silakan, intinya begini, di semua tugas dosen sebenarnya ya, terutama yang mungkin pembelajaran ya, pembelajaran metodologi pengajaran itu ya, itu kan ada tugas bikin makalah yang itu bisa dibangun dari sebuah penelitian. Jadi misalnya begini, mata kuliah strategi pengajaran atau metode pengajaran bahasa Arab. Ya. Nah itu ketika mendapat judul metode pengajaran menggunakan judulnya adalah Sam'iyah Syafawiyah misalnya, maka sebenarnya penugasan terkait dengan judul itu bisa dilakukan melalui sebuah penelitian. Jadi bisa menugaskan mahasiswa untuk menggali data terkait dengan metode Sam'iyah Syafawiyah di sekolahan mana, sehingga itu nanti bisa menjadi apa, hasil penelitian lapangan
sekaligus tugas makalah yang itu nanti bisa dikirimkan ke jurnal atau dipublikasikan di seminar-seminar bahasa Arab. Itu loh, ya. Nah, kalau misalnya judul yang kalian tulis itu memang berasal dari sebuah penelitian di lapangan, di tempat gitu ya, maka itu sangat menunjang ya, sangat mungkin untuk bisa dilakukan publikasi itu. Kenapa? Karena memang tulisan-tulisan sekarang, tulisan jurnal maupun di seminar internasional itu memang kebanyakan menjadi syarat adalah diambil dari sebuah penelitian. Nah, sehingga kalau misalnya makalah yang kalian buat di perkuliahan itu memang berdasarkan pengambilan data di lapangan, maka ini tentu bisa disusun sehingga nanti menjadi sebuah penelitian, laporan penelitian. Gitu ya. Itu. Ini juga ada beberapa judul sih, tapi seperti psikososial remaja ini bisa juga kalau memang dia mau mendalami itu. Ya. Dan ini memang misalnya tugas penelitian ya, maksudnya dosen menugaskan untuk mencari lapangan, nah itu bisa ditindaklanjuti. Itu ya. Tuh. Terus ada yang sudah mengambil judul proposal skripsi ya silakan nanti bisa dilanjutkan dengan dosen ininya ya, dosen pembimbingnya. Nah, jadi jangan sampai yang sudah semester 7 ketika mata kuliah yang lain memang sudah selesai, maka proposal ini yang harus diperhatikan supaya nanti biar cepat selesai ya. Kemudian terkait dengan masukan ke prodi. Ada usulan bagaimana fasilitas kelas. Oke, ini memang selama ini yang menjadi usulan dari para dosen juga ya kepada prodi maupun fakultas. Jadi antara lain misalnya kipas angin misalnya, karena AC-nya tidak nyala maka kan menjadi panas sehingga butuh kipas angin. Jadi ini beberapa usulan atau sarana itu memang dosen sendiri sudah pernah menyampaikan ya. Jadi itu yang terkait dengan fasilitas kelas, kalian boleh menyampaikan ke Kosma ke HMPS ini ke prodi. Terus, oke. Ada masukan mana ini? Untuk perwalian. Ada masukan, semoga kedepannya tetap seperti ini, tidak slow respon dan selalu menjawab semua pertanyaan mahasiswa mengenai perwalian, gitu ya. Ya, jadi silakan kalian terkait dengan konsultasi itu lakukan saja ya. Maksudnya lakukan itu apa? Silakan bisa via chat WA kalau ada permasalahan terkait dengan perkuliahan kalian yang harus sampai ke wali studi. Menurut saya hampir semua saya membalas chat meskipun kadang-kadang ada yang kelewat. Ya, ada yang kelewat. Kelewat itu berarti mungkin karena belum saya buka atau udah saya buka belum saya jawab, sudah ada hal lain yang saya kerjakan. Ya. Nah, karena itulah terkadang saya membalas chat mahasiswa itu baik soal perwalian, soal bimbingan skripsi, soal perkuliahan, itu saya lakukan kadang-kadang tidak harus menunggu waktu berikutnya ya. Ketika saya ingat maka biasanya langsung saya balas atau langsung saya tuliskan ya, sehingga saya usahakan tidak menunda. Kenapa? Karena kalau menunda itu resikonya kadang-kadang lupa. Ya. Maka itu yang saya lakukan kalau misalnya ada saya bertanya atau saya membalas,
di luar jam kuliah misalnya, maka itu sebenarnya saya khawatir kalau saya tunda esok harinya itu lupa, sehingga saya seringkali membalas chat atau chat ke siapapun ya, bukan hanya ke mahasiswa. Maka itu selagi saya masih ingat, saya coba untuk balas. Ya. Langsung saya balas supaya tidak lupa. Ya. Nah, jadi soal perwalian itu karena soal pandemi kemarin gitu ya, kemudian beralih ke online, maka yang dulunya itu ketika perwalian itu bisa bertemu, maka menjadi tidak bisa bertemu. Gitu ya. Nah, sebagai konsekuensi yang dengan online itu, maka mahasiswa memprogram kemudian mengajukan validasi tanpa mungkin mengkonsultasikan, ya, karena dianggap barangkali sudah sesuai. Nah, sehingga tidak ada forum konsultasi karena tidak bertemu. Bertemunya hanya minta validasi, dan mungkin saya hanya bertanya sudah tepat atau belum, sudah fix atau belum, atau ada mata kuliah yang ketinggalan apa belum. Nah, itu saja, ya, sehingga tidak sampai hal-hal yang mungkin mendetail ya. Tuh. Nah, jadi tentu semua ya dosen wali, dan ini sudah menjadi kebijakan fakultas. Fakultas itu kemudian khususnya pada semester ini meminta kepada semua dosen untuk menyelenggarakan forum seperti ini, ya, forum seperti ini. Nah, itu memang tahun ini ada kebijakan yang tertulis. Ya, kalau sebelumnya itu tidak ada yang perintah secara tertulis. Memang yang saya tahu baru semester ini. Tapi ya bagus saja ya. Maksudnya sebenarnya kita tanpa seperti itu juga sebenarnya kalau sebelum pandemi kita pasti melaksanakan. Ya, cuman sekitar 2 tahun ini menjadi terkendala itu. Ya. Jadi nanti kalau saya ada hal yang belum saya respon gitu ya, maka di chat saja berulang-ulang, tidak apa-apa. Saya selalu menyampaikan kepada yang saya ingat tuh bimbingan skripsi ya, saya selalu bilang kalau memang belum ada balasan, saya lupa belum balas, silakan diingatkan. Ya, itu meskipun kadang-kadang ketika diingatkan, ya mungkin belum selesai juga, tapi ya tidak apa-apa, karena itu menjadi menjadi pengingat ya bagi dosen. Gitu ya. Oke, jadi kemarin ada pertanyaan yang misalnya tidak bisa validasi. Nah, tidak validasi itu sebenarnya di jadwal ya, di jadwal itu kan ada batas. Batasnya itu kalau nggak salah sampai akhir Juli. Nah, kemudian ada yang memprogram setelah itu sehingga kayaknya tidak bisa. Nah, setelah saya tanyakan dan saya lihat pengumumannya memang itu hanya bisa dilakukan periode sesuai yang ditetapkan, yaitu sampai akhir Juli. Tetapi nanti ada perpanjangan, ya kalau nggak salah itu tanggal 8 sampai 10 atau berapa itu Agustus ya, dan itu silakan bagi yang belum mengajukan validasi atau mau merubah misalnya bisa menyesuaikan. Itu ya. Oke. Kemudian untuk kedepannya lebih sering diberi motivasi belajar dan arahan untuk kemajuan belajar. Oke. Jadi paling tidak mulai sekarang gitulah ya. Saya dulu pernah kita usulkan ke Prodi untuk membuat buku bimbingan, dan alhamdulillah sudah ada untuk semester 3 kalau nggak salah ya, 3 dan 5 itu ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai catatan, sebagai bahan ketika kalian ingin konsultasi. Nah, jadi ya itu tadi ya, kalau misalnya dosen saya atau mungkin yang lain kemudian lupa ya, tidak menyelenggarakan, atau kalian memang butuh untuk konsultasi, ya silakan aja langsung disampaikan ya, tidak perlu menunggu ada waktu untuk
untuk ini ya, untuk saya harus menyampaikan dulu ya, atau saya berikan kesempatan, tapi langsung aja boleh. Oke. Lebih aktif untuk memberikan informasi terkait perwalian. Ya, mungkin ya. Tapi di awal dulu saya pernah beberapa kali menyampaikan di grup ya, terkait dengan perwalian itu. Beberapa hal di luar perwalian juga saya menyampaikan, misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan kayak seminar yang saya tahu, saya dapat informasi secara online, kalian bisa mengikuti. Itu juga pernah saya sampaikan di grup bimbingan ya, sehingga kalian bisa mengikuti itu ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa lebih aktif lagi ya. Terakhir kemarin itu saya bertanya, itu barangkali mahasiswa ada yang ikut program student exchange. Nah, saya nggak tahu ada yang ikut apa enggak. Yang jelas sudah saya share di grup bimbingan. Apa yang ada yang ikut apa enggak, saya tidak dapat informasi itu karena ya sepertinya dibaca saja informasinya itu ya. Oke, tidak ada yang menanggapi. Kemudian berikutnya ya, jadi saya berusaha untuk tetap memberikan layanan kepada siapapun ya. Baik itu perwalian, bimbingan skripsi, baik itu yang memang saya bimbing skripsinya maupun yang tidak. Jadi selama ini banyak yang juga bertanya kepada saya. Cuman resikonya kadang-kadang memang kelewat, saya tidak bisa langsung membalas karena saya harus mencari jawabannya sehingga kemudian lewat gitu ya. Ada beberapa yang begitu. Meskipun juga ada yang saya tahu dan saya bisa langsung saya balas gitu ya. Tuh. Terus yang baik-baik nggak perlu saya baca ya. Yang jelek-jelek aja. Masukan-masukan saja maksudnya ya. Bukan yang jelek, masukan. Jadi saya menjadi terbantu gitu kan, orang tidak bisa melihat hal yang harus diperbaiki oleh orang lain kan gitu ya. Jadi saya berterima kasih. Apalagi ini ya jadi itu isian yang ada di Google Form ya. Saya melihat di sini ada 15 kalau nggak salah. Nah, jadi pertama tadi saya menyampaikan bahwa beberapa mata kuliah yang sering menjadi kendala, itu tadi BTQ gitu ya, praktek ibadah, tadi sudah saya sampaikan harus bagaimana. Kemudian yang kedua, mata kuliah yang kalian memang karena kesibukan sehingga kemudian menjadi tidak bisa maksimal, maka bisa seandainya nanti ini ya ke depan ini ada yang mungkin sambil bekerja tetapi ingin tetap kuliah, maka disampaikan saja kepada dosennya. Tetapi kalian tidak bisa menuntut ya, meminta dosen untuk memberikan perlakuan khusus misalnya, itu tergantung masing-masing dosen. Ya, yang jelas ketentuan perkuliahan ya sebagaimana biasa dan harus diikuti secara normal, gitu ya. Tidak bisa kemudian masing ingin kesibukan sehingga diperbolehkan agak longgar, itu tidak ada seharusnya. Itu hanya bentuk apresiasi dosen bagi misalnya mereka yang benar-benar karena suatu hal tidak bisa maksimal dalam perkuliahan. Tapi lebih baik itu disampaikan, ya. Termasuk misalnya begini, misalnya kalian ketika kuliah itu merasa tidak maksimal, kemudian kalau dirasa sudah memiliki prediksi tidak lulus gitu ya, mungkin sebaiknya kalau
menurut saya ya, maka menyampaikan kepada dosennya. Jadi Ustadz atau Ustazah, mohon maaf, mungkin barangkali selama perkuliahan semester ini saya belum bisa aktif, belum banyak tugas yang saya selesaikan, saya mohon maaf untuk beberapa ini. Gitu aja ya. Persoalan nilai yang diberikan itu terserah beliau. Nanti apakah memang karena itu kemudian menjadi lulus kan ya nggak tahu. Tapi kan yang terpenting itu bukan soal lulus tidaknya. Kalian harus memang benar-benar memahami gitu loh, materi yang diberikan. Ya. Nah, pada kondisi online itu memang semuanya tidak sama dengan ketika serba offline ya. Artinya apa? Mungkin ada dosen yang dengan kriteria tertentu itu menjadi sangat tegas gitu ya. Menjadi sangat tegas. Sehingga perkuliahan ketika online misalnya harus menyalakan kamera gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu ya memang harus diikuti. Tapi ada juga barangkali dosen yang biasa gitu ya, sehingga ketika melaksanakan perkuliahan itu tidak harus menyalakan kamera, bahkan mungkin kalau saya kemarin kan memang saya tidak mengabsenkan, katakanlah begitu ya, ketika online. Ya. Nah, itu kemudian jangan menjadi kesempatan untuk tidak serius. Gitu ya. Jadi di tengah misalnya keterbatasan perkuliahan yang seperti itu, maka ya kita harus tetap serius ya. Dipantau atau tidak itu kita harus serius. Prinsipnya begini, prinsipnya lah ya. Kalian semester ini dapat apa? Ya. Semester depan kira-kira harus bisa apa? Nah, ketika udah tiba semesternya, itu bisa nggak yang kemarin sampean bayangkan itu tercapai? Nah, gitu lah. Jadi dari semester ke semester itu harus ada progres. Ya, harus ada progres. Kalau tetap sama itu maksudnya dalam hal pengetahuan ya, sama, dalam hal sikap sama, gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada hal yang bisa kalian dapat. Jadi di luar memang faktor ya, faktor di luar kita itu memang juga penting. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap, ya kita membenahi sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya dirasa ada dosen yang kurang maksimal, jangan kemudian menjadi larut itu, tetapi tetap kalian mencari sendiri, ya. Kalian berusaha, misalnya dosen menjelaskannya tidak maksimal, gitu ya. Ya sudah, kalian kan boleh saja misalnya memberikan masukan kepada dosennya. Tetapi di luar itu ya harus mencari sendiri. Ya. Mencari sendiri bagaimana Ustaz, kita belum paham. Ya kan bisa tanya ke kawannya. Gitu ya. Nah, jadi saya kira sekarang itu tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kemajuan teknologi. Ya, kita bisa mencari informasi apapun itu melalui internet ya, dengan mudah dan kapan saja. Ya. Kemajuan itu tergantung kita sekarang. Ya, beasiswa itu banyak. Kesempatan untuk mendapatkan penghargaan juga banyak. Tergantung kita mau berangkat apa enggak, kan gitu. Ya. Ada program apa dari kampus, ikuti. Ya. Apa kemarin? Pertukaran mahasiswa atau KKN Nusantara atau apa, ikuti saja. Ya. Kalau memang kita punya punya kapasitas ke sana. Maksudnya ya kita itu kan ingin, manusia itu kan serba ingin lebih ya, ingin banyak tahu, ingin banyak pengalaman, ingin banyak sebagainya lah yang positif tentunya. Nah, ini yang harus dipupuk. Kecuali ya kalau karena ada keterbatasan. Misalnya apa? Keterbatasan waktu yang kita tidak memungkinkan untuk ikut karena ada kegiatan apa ya yang kita mungkin tidak bisa ikut kegiatan itu, ya kita tinggalkan, kita cari yang lain.
Nah, gitu lah ya. Nah, jadi sekarang itu semua informasi sudah terbuka. Saya kebetulan tahun ini ya, sejak tahun lalu itu juga menjadi asesor akreditasi sekolah. Ya, jadi bertugas untuk menilai akreditasi suatu sekolah itu. Kalau di kampus kan juga ada akreditasi program studi ya, A, B, C kan gitu. Atau kalau sekarang istilahnya unggul, baik sekali, baik. Kalau sekolah kan peringkat A, B, dan C kalau nggak salah begitu. Nah, alhamdulillah saya sejak tahun lalu lolos sebagai seorang asesor. Ya, itu juga melalui seleksi tes. Ya. Tahun lalu juga saya mengikuti seleksi penilai buku. Jadi Kemenak itu punya program menilai buku ajar. Buku bahasa Arab yang akan diterbitkan itu harus dinilai oleh Kemenak. Nah, Kemenak merekrut orang-orang secara terbuka. Ya. Dan alhamdulillah saya ikut dan lolos. Ya, ini kan banyak kesempatan itu. Ya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Nah, jadi sekali lagi di tengah mungkin keterbatasan karena pandemi itu kita tetap ya berusaha untuk memaksimalkan ya, apalagi kalian ini kan masih usia 20-an ya, 20, 21 gitu lah. Nah, saya ini sudah setengah abad gitu ya. Jadi jangan sampai kalah gitu ya. Ada kegiatan apapun diikuti ya. Sekarang nah ini yang menjadi bukan tren, tapi memang sudah semestinya. Jadi seminar bahasa Arab itu sekarang kalau dulu diikuti dosen, sekarang itu mahasiswa. Nah, mahasiswa mempresentasikan makalahnya, ya. Kemudian nanti dimuat di proceeding, di kumpulan makalah, atau bisa juga di jurnal. Nah, ini yang harus kita kejar. Ya. Jadi selain perkuliahan yang memang sudah kita laksanakan secara reguler, kita harus memiliki prestasi yang bagus, kita juga harus punya keterampilan publikasi. Ini penting. Ya. Nah, bisa memiliki keterampilan publikasi itu kalau kita banyak membaca. Yang kedua, ya, kita juga perlu meningkatkan kapasitas diri. Dengan cara apa? Sering ikut kegiatan. Sering mencoba ketika ada tawaran-tawaran yang mungkin itu bisa kita ikuti. Ya, makanya ada Merdeka Belajar itu arahnya ke sana. Bagaimana memaksimalkan ya potensi yang ada di mahasiswa. Gitu loh ya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan selain persoalan perwalian, merancang mata kuliah, ya. Secara umum itu terkait dengan merancang mata kuliah atau memprogram, sepertinya hampir tidak ada masalah karena mahasiswa rata-rata nilainya bagus sehingga dia bisa mengambil semua mata kuliah, ya, karena hampir tidak ada yang tidak lulus, kecuali memang karena faktor-faktor tertentu tadi ya, karena kesibukan sebagainya sehingga tidak lulus. Nah, bagaimana mereka misalnya yang tidak lulus? Ya, tentu diusahakan mata kuliah yang ada angka 1, 2 atau yang menjadi prasyarat itu dilulus gitu ya. Jadi misalnya nahwu 2 itu kan sebenarnya harus 1. Ya, nahwu sekarang kan kalau semester 3 ya atau semester 1 itu bunyinya adalah nahwunya sampai 2, enggak sampai 3. Nah, maka nahwu 1 itu harus lulus. Supaya apa? Supaya bisa mengambil mata kuliah selanjutnya nahwu 2. Kalau nahwu 1-nya itu tidak lulus, maka resikonya tidak bisa mengambil nahwu 2 dan harus menunggu setahun lagi. Nah, maka kalian Kalian cermati mata kuliah yang ada prasyaratnya. Ya, apa saja itu diingat-ingat.
Sehingga ketika mengambil mata kuliah itu targetnya harus apa? Lulus. Kalam itu kan ada 1, 2, 3 kalau yang dulu ya. Sekarang kalau nggak salah ada kalam 1, kalam 2 saja. Maka kalam 1 harus lulus. Ya, dan seterusnya mungkin kalian bisa lihat di struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu ada mata kuliah prasyarat. Ini menjadi syarat mata kuliah apa dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhatikan pada saat mengambil mata kuliah itu diusahakan memang benar-benar harus lulus sehingga bisa lanjut pada mata kuliah berikutnya. Ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Berikutnya, kalau ada yang mau dikonsultasikan oleh kawan-kawan semua, silahkan. Ya, di luar apa yang sudah kalian tulis, atau yang sudah kalian tulis tapi mungkin belum saya berikan tanggapan, silahkan. Ada yang semester 7 yang lagi KKN di sini? Siapa? Saya, Ustadz. Oh ya. Ya. KKN-nya di mana? Di Nganjuk, di perbatasan Jombang Nganjuk, di daerah Bule. Oke. Siapa lagi yang lagi KKN? Saya, Ustadz. Siapa? Arofian. Saya, Ustadz. Latifatul Baroro. Ya. Oke, Ustadz. Di mana? Arofian di Kepung, Ustadz. Di Kepung. Latifatul Baroro? Di Kandangan, Ustadz, Kediri. Oh, di Kandangan. Oke. Siapa lagi? Binti Halimatus Sa'diyah ini? KKN belum? Saya sudah selesai sidang, Ustaz. Sudah semua, sudah selesai, tinggal skripsi? Ya, udah tinggal nunggu yudisium, Ustaz. Oh, tinggal yudisium. Yeah. Sudah daftar wisuda? Belum, Ustaz, soalnya kemarin kuotanya sudah full. Oh, tapi kan sudah setor revisinya kan? Revisi Munakosa kan? Sudah. Sudah. Oke. Sudah ngajar belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Di mana? Di MI Tambarjo. Mana Gura. itu? Oh, Gura. Yeah. Sudah menikah belum? Belum, Ustaz. Ya, kuliah lagi. Kenapa? Kuliah lagi. Ya, insya Allah, Ustaz. Ya, akan dekat sini pasca Kediri ya. Ya, Ustaz, insya Allah. Ya, oke. Siapa lagi yang KKN nih? KKN dulu, yang KKN dulu. Sudah ya, berarti Ani, terus Latifah, Arofian. Oke. Utari Nur Rahma ini semester berapa? Utari? Halo, mana Utari? Ya, Ustaz. Semester berapa? Semester 7. Nah, berarti KKN kan? Nggih. Di mana? Ke niku Bakung, Blitar. Bakung Blitar. Sinta Felisa. Sinta. Nggih, Ustadz. Semester berapa? Semester 3, Ustadz. Semester 3. Semester 3 ada buku ya, buku perwalian ya? Nggih, ada, Ustadz. Nah, nanti kalau di kampus bisa ketemu saya ya, di bawah bukunya ya. Nggih. Oke. Tinggal di mana? Di Gura, Ustadz. Rumahnya Gura? Iya. Oke. Irma Raudatul Husna. Saya, Ustadz. Semester berapa?
Semester 3 3. Tinggalnya di mana? di pesantren, Kecamatan Pesantren. Kediri. G. Oke. Nanti kalau sudah di kampus bisa bawa bukunya ya. G, Ustadz. Yulia Lailatul Fitriah. Iya, Ustadz. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Semester 5 itu sudah ada bukunya belum ya? Sampun, Ustadz. Nah, berarti nanti dibawa ya. Iya. Oke, tinggalnya di mana? Saya di Pare, Ustadz. Pare. Terus siapa ini? Alvan. Alvan siapa ini? Alvan? Hadir, Ustaz. Siapa? Alvan siapa namanya? Alvan Nuril Fadli. Oh, Alvan Fadli. Semester berapa? Semester 3, Ustaz. Semester 3. Tinggalnya? Sekarang tinggal di pondok. Di mana? Pondok Al-Amin. Oh, sudah balik ya? Ya, sudah, Ustaz. Oke. Ayunda. Ayunda? Ayunda dengar suaranya? Oke, lagi ke belakang mungkin ya. Terus ini ada Maaf tertulis. Ustaz, susah Oh, iya. sinyal. Oh, sudah sinyal. Di mana emang? Emangnya di mana? KKN di Jombang Ustaz. Di mana? Di mana kakaknya? Halo, Ayunda? Ya Ustaz. Di mana? Kok sepertinya lagi diintimidasi gitu ya? Sedikit-sedikit. Inggih Ustadz, memang di Jombang susah sinyal. Di rumah saya pun susah sinyal. Di mana? Jombang. Saya di Jombang lancar aja sinyalnya. Itu Pak, di daerah Niku. Sampai pakai Telkomsel pun masih sulit. Di mana? Daerah mana? Daerah Bandung. Bandung mana? Bandung. Oke. Sampai teman-teman itu bilang kalau kalau ke daerah saya ini kok mboten enten sinyal. Sambatan. Pokoknya nek Bandung gak enek sinyal kok. Ya, udah. Iya. Siapa ini? Android ini siapa ini? Android ini. Yang penting Ustaz. Aini Al-Fatihah. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Tinggalnya di mana? Di pondok. Aslinya? Dari Lamongan. Mana? Lamongan. Iya, mana? Modo. Modalnya di mana ini sekarang? Pripun Ustaz? Pondoknya di mana? Syarif Hidayatullah 2. Oke. Terus Ella Febrian. Hadir, Ustadz. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Tinggalnya di mana? Di Kediri Tarokan. Fariha Nur Hidayah. Ya Ustaz. Semester 3. tinggalnya di mana? Anjuk. Mana? Ngeronggot. Ronggot. Ya. Oke. Anissa Dwi Rahmawati. Enggak, Ustadz. Semester 5, Ustadz. Tinggalnya? Di Mojokerto. Mana? Jetis, perumahan. Lilis Lailatul Umroh. Dia Ustadz. Semester? Semester 5. Tinggalnya? Sekarang di pondok. Mana? Quran Arabia. Aslinya mana?
Asli Sidoarjo. Mana? Sidoarjo Sedati. Oke. Zulfa Qoriatul. Semester berapa? Zulfa? Zulfa Qoriatul. Humaida? Oke, belum nyambung. Adminatul. Anissa. Iya, Ustaz. Semester? Semester 3. 3. Tinggalnya? Di Puncu Kediri. Puncu Kediri. Itu pulang pergi atau tinggal di pondok atau kos? Kemarin masih pulang pergi. Oh, pulang pergi. Sekarang masih di rumah? Ya. Fatihah Azatun Nuriyah. Oke, Ustaz. Semester? Semester 3. Tinggalnya? Di pondok. Mana? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Aslinya mana? Lamongan. Mana? Tikung. Oke. Terus Erlina. Hadira, Ustaz. Semester? Semester 5. Semester 5. Tinggalnya di mana? Kediri, Grogol, Ustaz. Oh, Grogol. Aslinya situ ya? Berarti pulang pergi? Iya, Ustaz. Siapa lagi nih? Hibatin Wafiroh. Hadira, Ustaz. Semester? Semester 5. Tinggalnya di mana? Di pondok Ulul Albab. Ulul Albab. Ulul Albab itu mana ya? Prima, Ustaz? Ulul Albab itu mana? Manis Renggo, pondoknya Ustadz Rifai. Oh iya, lupa saya. Aslinya mana? Aslinya Mojo Kediri, Ustadz. Oh, Mojo. Oke. Oke, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Nah, Ahmadiyah, ini Ustaz. siapa? Ahmadiyah. Oh iya, Ahmadiyah. Dari mana? Semester berapa? Semester 3. Semester 3, tinggalnya di? Di Darul Hikmah. Aslinya mana? Aslinya Malang. Mana? Malang Turen. Turen. Sudah semua ya atau ada yang belum? Sudah semua kayaknya ya. Nah, jadi sebentar. Saya buatkan apa ini daftar hadir ya. Nanti bisa kalian isi. Oke, sambil nunggu ini absennya silakan kalau ada mau yang disampaikan. Barangkali ada hal-hal yang mungkin tadi terkait yang saya sampaikan, ada yang perlu ditanggapi, silakan. Tidak ada ya, cukup?
Cukup Ustadz. Cukup ya. Oke, saya akan share absensi nanti di grup, kalian bisa isi ya lewat Google Form gitu ya. Yang lagi KKN, mudah-mudahan diberikan kelancaran KKN-nya ya. Amin. Ada keberkahan dan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat yang sedang saat ini liburan tapi kemudian tetap belajar. Ya, saya kira meskipun liburan untuk mahasiswa bahasa Arab itu harus dimanfaatkan ya. Jadi melihat dari selama ini mahasiswa kita itu kan tidak semua memiliki kemampuan tata bahasa yang bagus. Sehingga menurut saya kalian satu cara itu harus ikut ngaji kitab. Ikut ngaji kitab. Kenapa? Karena ngaji kitab itu kan dimaknai. Di mana itu kan ada tata bahasanya. Utawi iku itu kan sudah menunjukkan tata bahasa. Tata khobar. Nah, itu saja kalau kita ikut rutin itu nanti ilmu nahwu kita, ilmu sorof kita itu akan apa? Ingat gitu loh ya. Nah, jadi saya minta kalian juga ikut ngaji-ngaji seperti itu, gitu ya. Oke, saya kira itu. Saya juga mohon doanya karena mulai besok saya bertugas sebagai asesor di Pacitan ya. Nah, nanti malam saya harus berangkat jam 11 malam, nyampe sana subuh. Jam 8 sudah harus visitasi sekolah ya ke Pacitan, lebih jauh lagi daripada yang KKN ini. Yang KKN kan dekat-dekat sini aja, ini ke Pacitan. Perjalanan mungkin kalau dari mana Jombang mungkin 5 jaman gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, lahir batin, diberikan kemudahan orang tua kita untuk mencari rezeki yang halal thayyiban muwasa'an insyaallah. Al-Fatihah. Oke, saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.